Bismillahirrahmanirrahim. Tugasnya, Bapak sebagai pemimpin di rumah tangga harus punya visi mau ke surga. Oke, kita terima mau ke surga itu. How to? Bagaimana Bapak bimbing seluruh anggota keluarga ini yang akan memberati Bapak di yaumil mahsyar untuk bisa sama-sama jalan ke surga, enggak jadi kayak istri Nuh, enggak jadi kayak anak Nuh, enggak jadi kayak istri Lut, enggak jadi kayak anak Lut. How to? Dan ini harus ada ilmunya. Bisa didesain sendiri? Enggak bisa, Pak. Kenapa? Yang bisa kita atur dan perintah itu diri kita. Dan ketika kita memberi perintah, adab dulu sebelum ilmu. Kasih contoh lah. Misal, kita ingin keluarga kita ini punya kebiasaan mengerjakan salat duha, misalnya begitu ya. Maka keteladanan Bapak akan mengukuhkan perintah. Yuk kita salat duha, Bu, Nak. Tapi dengan kondisi Bapak salat duha, itu akan mudah sekali ditiru terutama oleh anak-anak. Kalau istri memang degil, Pak. Makanya dia dibilang turang lusuk yang bengkok kan. Bapak perintah makin tak dikerjainya, dipujuk. Kayak anak-anak, memang iya Pak. Karena Bapak mengambil alih tugas ayahnya. Ketika akad Bapak mengambil alih tugas ayahnya. Kalau ayah atau suami gagal mendidik istrinya, hakul yakin dia gagal mendidik anak Bapak. Coba aja kalau nggak percaya. Coba lihat, jangan coba di keluarga kita rugi. Coba lihat. Lihat orang-orang yang keluarganya harmonis, cenderung anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, cenderung. Walaupun ada juga nanti yang error, karena nanti alat ukurnya salah gitu ya. Karena harmonis itu kata-kata milik orang, bukan kita punya. Kita punya sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, itu kita punya. Tapi karena supaya kata-katanya nyaman, Bapak gampang cerna, ya keluarga harmonis lah kita bilang. Karena harmonis belum tentu Allah ridho. Ya. Pada keluarga yang harmonis cenderung anak-anaknya sukses, kecenderungan besarnya. Sementara pada keluarga yang kacau, kalaupun ada anaknya sukses udah jatuh bangun entah di mana. Baru nanti di ujung qadarullah, anak ini entah doa ayahnya, entah doa ibunya, sukseslah dia. Kenapa keluarga yang harmonis cenderung sukses? Karena ayah pasti punya visi, walaupun nggak kayak gini cara menyampaikan materinya. Pasti ayah punya gambaran. 20 tahun yang akan datang, anak-anak ini sudah begini, maka persiapannya A, B, C, D. Walaupun itu cuma diobrolin. Lah kalau diobrolin saja bisa faktual, Pak. Apalagi kalau didesain. Kita hampir tidak pernah mendesain keluarga kita. Hampir tidak pernah. Wajar kalau orang Islam ini banyak tapi centang perenang, itu wajar. Karena memang tidak ada desain. Kita mau anak kita baik, tapi yang kita harapkan orang lain yang mengerjakan atau sistem lain yang mengerjakan. Rumah kita tidak punya desain. Bapak kalau masukkan anak ke sekolah, pasti sekolah itu ada punya visi misi, betul? Sekolah yang mitra kita, yang cuma menghandle anak kita 8 jam paling lama, itu punya visi misi. Kenapa rumah kita tidak punya visi misi? Kalau Bapak kerja di sebuah perusahaan yang established, terutama perusahaan swasta, itu punya visi misi. Kenapa rumah kita tidak punya visi misi? Lalu kita ingin kebaikan, otak kita bingung nyari kebaikannya, Pak. Karena otak kita ini bekerja berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Kalau Bapak buka sains otak, semua respon kita adalah hasil dari mempelajari respon-respon yang lalu atau pengamatan panca indera. Kalau kita tidak punya visi besar, anak kita akan sulit melakukan hal-hal besar. Sederhana saja, Pak, Bu, kalau ditanya siapa penemu kapal terbang? Siapa Pak, Bu? Saya bawa hadiah hari ini. Tolong ada buku di dalam itu. 2 minggu yang lalu saya tidak bawa hadiah, rugi kali saya rasa. Nah, hari ini saya bawa hadiah untuk Bapak Ibu. Dan kalau nggak bisa jawab, cocok juga saya bawa pulang balik hadiahnya. Ya, di tengah. Ya. Ada 3 itu. Ya. Siapa Pak penemu pesawat terbang? Kalau ujiannya ujian nasional.
Udah lama nggak sekolah ya Pak ya? Aduh. Siapa Pak? Siapa Bu? Atau ada anak sekolah di situ, boleh nyontek sama anak sekolah? Ya enggak boleh ngecek ke Google. Itu enggak fair. Siapakah penemu pesawat terbang? Jawabannya pasti orang Eropa. Siapa Pak? Bu? Ternyata siapa Bu? Gak tahu. Nggak bisa call the friend, nggak bisa. Ya. Jawabannya adalah Wright bersaudara, orang Jerman, bekerja di bengkel sepeda. Pesawatnya tuh kayak para layang, terbang kira-kira 2 meter. Nggak berapa lama kemudian turun. Itulah yang dianggap sebagai basic dari pesawat terbang. Padahal yang pertama kali membuat rumus-rumus aerodinamika itu maujud menjadi alat terbang itu Ibnu Firnas. Dengan puluhan kali uji coba, bahkan dia pernah untuk mencoba teori aerodinamikanya, dia pernah memasang alat di tubuhnya, kemudian naik ke gedung tinggi, dia lompat dari atas ke bawah, melayang sebentar, akhirnya dia patah tulang di 80 titik. Ternyata penemunya orang Islam. Lalu siapa yang lebih visioner? Orang Islam atau orang lain? Orang cuma numpang mimpi kita Pak. Tapi hari ini kita numpang mimpi orang. Kenapa? Karena rumah-rumah kita tidak lagi punya visi. Kalau ditanya mau ke surga, mau aja, usahanya nggak ada. Iya kita makan lakunya mau tuh. Jadi harus ada Pak. Mulai hari ini kalau boleh pulang dari sini ngobrol sama istri. Nggak usah yang ribet-ribet. Kalau kami agak ribet. Kita punya rapat keluarga sebulan sekali. Walaupun agak centang perenang tetap kita usahakan begitu. Dimana kita mereview apa yang sudah dilakukan bulan lalu, apa visi yang akan ke depan, kemudian apa misi-misi yang harus dilakukan. Sebulan sekali kita review. Karena anak-anak sudah besar, mereka semua terlibat. Yang berat cuma kantong Pak, mereka cerdik. Kalau rapat keluarga nggak mau lagi di rumah. Rapat keluarga itu cari tempat makan yang enak. Jadi orang datang ke tempat makan bawa HP satu-satu, bapaknya duduk, ibunya duduk, anaknya duduk, semua pegang handphone. Kalau kita enggak, kalau datang ke rumah makan, kertas satu-satu, pegang alat tulis, datang makanannya dia nunggu kita rapat dulu. Nah, bapak nggak mau ribet gitu, nggak apa-apa. Obrolin saja dengan pasangan. Ibu, kalau bapaknya nggak ada di sini, obrolin dengan pasangan. Apa yang akan kita lakukan 20 tahun yang akan datang, ketika anak-anak sudah usianya besar dan meninggalkan kita? Kira-kira anak-anak apa yang dia lakukan? Kalau harapannya, oh anak-anak sudah bekerja masing-masing. Kalau begitu step belakangnya apa? Itu namanya misi. Untuk visi besar ada paket-paket aktivitas yang dilakukan namanya misi. Jadi kalau ada orang bilang, saya pokoknya visinya masuk surga. Oke, semua orang punya itu. Pintunya banyak. Bapak mau masuk dari pintu mana? Kenapa begitu jawaban saya? Karena visi itu Pak harusnya bisa dilihat sama penglihatan otak kita, bisa dirasakan. Itu visi. Jadi nggak sembarang mau gitu. Saya mau masuk surga, ditekan dulu dengan pertanyaan melalui pintu apa? Oh melalui pintu sedekah. Kalau begitu kita bikin program sedekah 1 hari. Semua orang bersedekah. Kapan? Terserah, yang paling baik sebelum subuh. Itu menjadi program di rumah kita. Kalau mau melalui pintu sedekah. Setiap bulan kita evaluasi. Sedekah itu konsepnya apa Pak? Kalau konsep orang Indonesia, kalau lebih sedekah. Itu konsep orang Indonesia kan? Tunggu berlebih, baru sedekah. Dengan serakahnya kita nggak pernah merasa berlebih pula. Ya kan? Pas-pasan aja. Gimana kita mau sedekah? Orang kita pas-pasan. Sedap. Konsep sedekah itu di surah Al-Baqarah Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jumlahnya tidak ditentukan. Tapi setiap kali mendapat rezeki, infakkan. Tapi jangan juga konyol, aku sedekah nih supaya dapat rezeki. Kalau sama anak-anak boleh Pak. Kalau kita udah tua masih begitu berarti amal kita amal anak-anak.
Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ketika kita mendapatkan sesuatu maka kita mengeluarkan. Itu konsepnya. Berapa besarnya? Seberapa besarnya yang Bapak dan Ibu keluarkan, itulah kualitas kita. Contoh, Umar suatu ketika ditanya Rasulullah, "Ya Umar, apa yang akan kau sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya?" Jawaban Umar, "Aku akan menyisakan sebahagian untuk keluargaku, untuk nafkah keluargaku, dan sebahagian untuk ad-din ini." Separuh berarti kan? 50% dari yang dia dapat, Pak. Jadi kalau dia punya rumah uang 1M waktu itu, maka dia akan sedekahkan 500 juta. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, kalau kau punya harta, apa yang akan kau berikan? Atau berapa besar yang akan kau berikan kepada Allah dan Rasulnya?" Dan jawabannya bikin kita tidak bisa menandingi, Pak. Makanya dibilang kita tuh tidak ada sebanding dengan 1/10-nya Umar tidak dapat. Abu Bakar tidak dapat. Apa jawaban Abu Bakar? "Akan kuberikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya." Lalu kata Rasul, "Jadi keluargamu dapat apa? Cukuplah Allah dan Rasulnya untuk." Itu kapasitas diri. Maka Umar bilang, "Ternyata aku tetap tidak bisa menyaingi Abu Bakar." Makanya dia kasih nama Siddiq. Dunia tidak penting lagi sama dia, karena digenggamnya. Sesuatu yang kita miliki kan tidak lagi norak kita, Pak. Kita kan norak kepengen punya kereta karena belum punya. Begitu punya dilus, udah setahun lecet juga ya kereta itu. Mulailah lihat mobil kita selera juga. Nanti kalau bisa beli pesawat terbang semua mau pakai helipad sendiri-sendiri, kita beli juga kita. Kenapa? Karena memang kapasitas diri itu akan meningkat ketika kedekatan diri kita kepada yang maha membuat dan maha melihat itu dekat. Kalau begitu-begitu aja kita, ya begitu-begitu saja lah kita di hadapan Allah. Dan itu tidak bisa kita ukur kalau kita tidak punya visi dan misi. Oleh karena itu, Pak, supaya kita bisa evaluasi dari hari ke hari, apakah kita terus meningkat, istiqomah naik terus amal kita, atau stay tune di situ saja, cek visi misi kita sudah di mana posisinya. Tapi kita nggak bisa cek kalau kita nggak punya dalil awal, nggak punya landasan berpikirnya. Apa yang mau dicek? Apakah kita hari ini lebih baik dari kemarin? Apa alat ukurnya? Kalau kita tidak punya standar awal. Tapi kalau Bapak punya visi besar, lihat sedekat apa kita dengan visi itu. Seiring perjalanan waktu semakin dekat nggak kita sama visi itu, atau semakin jauh? Maka beruntunglah yang hari ini mendengar materi ini dan belum menikah, terutama untuk bapak-bapak. Kalau bapak belum punya visi, jangan nikahlah. Kalau sudah terlanjur menikah, pasti ribet. Kenapa? Tarbiyahnya mesti diulang dari awal, sementara kita sudah punya fase tertentu, pengalaman tertentu dan situasi tertentu yang membuat ini stagnasi. Kecuali ayah ibu sama-sama belajar, suami istri sama-sama datang ke majelis ilmu yang sama. Nah, itu bisa terjadi perbaikan. Bagaimana menata diri supaya sampai pada visi misi? Lihat apa potensi diri kita, apa potensi pasangan, sehingga kita bisa membuat gambaran. Kalau surga yang kita tuju, surga yang mana? Surga yang dari sisi mana? Oh, dari sisi penghafal Quran. Anak kita taruh di tempat penghafal Quran. Ya bapak ibunya ngafal lah. Kalau dia nanti dapat 10 juz, paling nggak kita dapat 10 surat. Karena keterbatasan memori kencangnya kita sama anak-anak itu beda. Tapi paling nggak 10 surat itu mungkin. Jangan dapat pula nanti 10 juz tapi tak mungkin. Sekadar supaya dapat lulus saja. Saya punya banyak anak-anak itu di rumah. Ada yang bilang dia sudah 8 juz, karena anak SD ya, 8 juz. Ada yang bilang dia sudah 5 juz. Ketemu kita, juz 1 pun dia nggak lulus. Nggak mungkin. Kenapa? Ngejar hafalan tambahan tapi nggak di murojaah. Maka kultur yang harus dibangun apa dalam misi di rumah kita? Salah satunya adalah murojaah yang terstruktur. Jam berapa mau murojaah? Kemudian jam berapa talaki sama ayah? Sebelum dia menghafal harusnya dia ditalaki oleh ayahnya. Turun lagi, ayahnya mesti bagus lah bacaannya. Macam mana mau periksa talaki anak kalau ayahnya tahsinnya tidak bagus? Ini kalau punya mimpi anaknya jadi penghafal Quran, ya mulainya dari ayah, dari ibu. Nggak bisa tiba-tiba di anaknya. Bisa nggak nanti anaknya jadi penghafal Quran? Bisa, nanti akan berjarak sama bapak ibu sendiri. Pulang dari pesantren santai-santai deh. Karena aku udah capek dari pesantren. Akhirnya keluar dari pesantren nggak jadi apa-apa kecuali jadi penghafal Quran tok. Ngosok baju pun dia nggak ngerti. Mau makan nggak bisa masak nasi. Kalau nggak punya duit dia nggak tahu mau ngapain.
Survivingnya hilang. Kenapa? Karena parsial Bapak kasih. Karena visinya nggak jelas visinya. Salah? Enggak, tapi enggak sempurna. Human being yang nggak bangkit. Dan ini menjadi euforia ya Pak. Anaknya jadi hafal Quran, apalagi waktu Musa jadi juara ya. Mama-mama tergila-gila semua. Saking gilanya anaknya hafal An-Naba di posting. Anaknya ngafal Al-Balad di posting. Gak apal-apal anaknya, gurunya dimarahin sama mamanya karena dia berani bayar. Dia lupa keberkahan ilmu itu tidak bisa didapat dengan cara uang saja. Tidak begitu mekanismenya. Sesaat ya bisa nampak, instan bisa. Tapi hidup kan tidak 1-2 hari Pak. Itu butuh visi tadi. 20 tahun yang akan datang, seberapa besar cinta anak ini terhadap Quran? Akankah dia cinta Quran atau dia benci Quran gara-gara bapaknya dan ibunya nggak ngerti bagaimana caranya menanamkan Quran itu ke dalam jiwa anaknya? Benarkah dia akan jadi penghafal Quran, penjaga Quran itu hafizul Quran, ketika masa kecilnya kita rampas untuk menghafal? Benarkah dia akan menjadi penghafal Quran ketika dia menghafal Quran kita kalibrasi dengan hadiah-hadiah sehingga dia menjadi sangat materialis? Oleh karena itu rubah polanya, bukan visinya yang dirubah Pak. Kita mau keluarga kita jadi keluarga penghafal Quran. Oke, kalau gitu misinya apa? Yang pertama, ayah ibu perbaiki bacaan Qurannya. Yang kedua, mulailah hafalan itu dari surat-surat pendek di usia yang sangat dini. Siapa guru pertamanya? Ibu. Supaya ibu bisa jadi guru anaknya, bapak periksa bacaan istri. Nanti anaknya bilang Bismillahirrohmanirrohim, mamanya diem aja. Kenapa? Karena ibunya anggap ya kan masih anak-anak, enggak apa-apa. Enggak Pak. Tahsin itu paling bagus sejak awal. Walaupun dia bunyinya belum dapat, tapi makhrajnya harus dapat. Dia masih bilang Bismillahirrahmanirrahim karena lidahnya belum bisa bergetar bilang ra. Tapi tidak membuat bentuknya menjadi O. Tidak apa-apa bunyi yang keluar adalah L, tapi maknawi karena lidahnya sudah di tempat ra, dia sudah menyebut ra. Walaupun kemampuan fisik lidahnya belum bisa bilang ra. Jangan dibenarkan dirubah menjadi O. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi salah sejak awal. Situ yang mesti dikontrol siapa? Ibu. Ibu yang harus mengontrol dan dikontrol. Jadi ibu kontrol anak, bacaan ibu dikontrol ayah. Harus ada laki suami terhadap istrinya, biar tahu bacaan istrinya seperti apa. Malulah Wak. Kalau istri-istri ini disuruh dia belajar sama suaminya begaduh ya kan? Ya kan Bu? Datang sok patennya, ditegur sedikit merajuk. Iya Bu. Pulang dari sini tidak boleh lagi. Guru terbaik di rumah kita ya suami kita Bu. Sebodoh-bodohnya dia pemimpin di rumah kita. Beri respek dan hormati. Kalau ibu lebih pandai ngaji, balik ajari. Gak ada masalah. Kalau ibu lebih pintar 2 kali pahala ibu kan. Apa ruginya? Tidak perlu juga merasa pongah. Kan itu abang dulu tidak ngaji, awak ngaji. Ya baguslah, pandai dia milih istri. Ibu aja nggak pandai pilih suami. Bapak-bapak itu pandai berarti memilih istri, bisa dititipi anaknya. Ibu nggak pandai pilih leader, baca Quran aja nggak bisa. Salah siapa? Jadi tidak perlu sombong. Orang kita konyol kok pilih suami yang nggak bisa baca Quran. Konyol. Dia balik aja. Bodoh kali kok mau. Nah selesai kan? Gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau punya mimpi besar dan bicara soal parenting, karena di sini bakal lama, 12 bulan kali 2. 24 materi potong Ramadan, kurang lebih 20 materi. Saya harus mulai dari hal yang paling mendasar, yaitu namanya visi misi. Gak bisa main di tengah. Bisa gak saya kasih tips sama Bapak? Bisa. Saya kepengen punya anak penghafal Quran, saya kasih 10 tips. 1 Bapak gak akan kerjain. Kenapa? Powernya gak ada. Bapak bisa kerjain 3 hari. At last lose energinya. Kenapa? Visi besarnya gak dapat. Gak akan konsisten. Jadi mendidik anak itu tidak bisa mendadak Pak. Kapan belajar mendidik anak? Sebelum menikah. Sebelum menikah. Mana caranya? Jaga adik kita itulah sebetulnya. Sayangnya kalau sekarang anak-anak sekolahnya full, dia nggak pernah jaga adik. Nggak pernah dia menggendong adiknya dan mendiamkan adiknya, itu nggak pernah.
Apalagi kalau bapak-bapak punya uang yang cukup banyak, ada pula yang jaga adiknya. Wassalam. Nggak punya dia metode coachingnya nggak dapat. Makanya ada kelas parenting, ada orang kayak begini, Pak. Ini sebetulnya kan materi mak ayah kita. Dulu ayah kita tuh duduk, kau nanti nak, kalau udah besar pandai-pandai kau cari suami yang soleh. Uang tuh bisa dicari bersama. Dulu orang tua punya, Pak, jam kayak gitu. Minimal orang tua saya. Habis makan kita ngobrol. Kenapa? Nggak ada ini, nggak ada hantu gepeng nih. Bapak nggak ditangting-tung dengan ini, ibu-ibu nggak sibuk closingan di sini, close bisnisnya di sini, nggak sibuk mukusin barang-barang yang mau diantar besok oleh kurir. Malam itu waktu yang tenang, listrik belum ada. Kalaupun ada listrik parsial, jam 10 udah mati. Saya kebetulan tinggal di Sabang, Pak, di kampung. Lama baru ada PLN. Jam 10 udah mati listriknya. Cepat ada listrik. Kami tahun 79, 78 sudah ada listrik. Tapi listrik bikin sendiri, pakai mesin genset bersama-sama 5-10 rumah, satu genset. Dia cuma hidup dari habis maghrib sampai jam 10. Gak tahan gensetnya. Udah mulai gelap, mulailah bercerita. Orang tua nih mau ngapain lagi? Duduk bercerita pakai lampu sentir. Itu dulu. Sekarang udah terang benderang, semua orang punya aktivitas sendiri-sendiri, Pak. Ya kan? Kayaknya kurang aja cari duit tuh. Lebih seru kalau bapak-bapak punya me time. Kemarin saya ngobrol sama bapak-bapak, saya tanya, "Bapak butuh me time?" Iya, katanya, ketawa saya. There's no any me time for mom or daddy. Nggak ada lagi acara me time untuk ayah, ibu. Yang ada our time. Waktu kita. Kenapa? Kalau begitu bapak menginginkan me time, begitu ibu menginginkan me time, berarti ada sisi parsial dari kehidupan pasangan kita yang kita tidak bisa masuk. Orang berpasangan tapi tidak bisa masuk, padahal dalilnya jelas. Nisa'ukum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tidak pernah orang disuruh telanjang pergi bersosialisasi, enggak kan? Jadi enggak ada cerita me time. Yang ada our time. Bagaimana kita habiskan waktu bersama pasangan dan anak-anak untuk membuat suasana yang kita inginkan itu tergodok dengan baik, kemudian menjadi sesuatu yang kita impikan. Masalahnya mimpi kita nggak jelas. Itu aja masalah kita, Pak. Oleh karena itu, bapak-bapak PR-nya besar. Siapa yang harus punya visi di awal? Bapak. Tugas pengasuhan bukan tugas ibu-ibu, tugas bapak-bapak. Mau lihat dalilnya surat Luqman ayat 13 sampai 19. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Itu pelajaran yang Luqman lakukan pada anaknya. Dia sedang mengajarkan ilmu parenting pada anaknya. Ilmu yang paling penting, nak, kau mau miskin, mau kaya, mau cantik, mau gagah, mau jelek, terserah. Alat ukurnya adalah kedekatan engkau kepada Allah. Apakah engkau mentauhidkan Allah atau mensyirikkan? Kan begitu alat ukurnya. Kalau mau surga, tauhidkannya bagus. Kalau kau sedikit aja ada syiriknya, ya nyemplung dulu neraka. Kan gitu. Itu diajarkan oleh siapa? Pak Luqman. Tanya sampai kemana-mana, nggak pernah nama Luqman itu jadi Nyonya Luqman, toh. Dan ayat itu, surat itu namanya surat Luqman, bukan surat Nyonya Luqman. Maka tugas mengajarkan ketauhidan itu berada di pundak Bapak, 13 sampai 19. Ada kalau nggak salah saya itu 12 item disampaikan di situ. Ya, nah Pak, mari kita punya mimpi besar. Anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang ahli surga. Kita juga ingin masuk ke surga. Kita juga ingin orang tua kita masuk ke surga. Visinya digedein. Ayo cari jalannya versi keluarga kita dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Bapak punya kelebihan, bapak punya kelemahan. Istri punya kelebihan, istri punya kelemahan. Cari apa nih yang cocok buat keluarga kita. Saya kasih 2 contoh tadi. Misalnya mau dirutinkan puasa, sedekah, atau mau dirutinkan tahfiz, disusunlah. Kalau ini targetnya 20 tahun yang akan datang, maka inilah hari-hari yang harus dilewati. Gimana cara nyusunnya? Gampang, Pak. Bayangkan aja 20 tahun yang akan datang maunya kayak mana keluarga kita. Dari sesuatu yang visual dalam kepala kita, tulis. Simple aja. Lalu udah ditulis, dimulai dari mana ini ya? Itulah namanya misi.